Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fatih dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Informatika. Sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan dalam mata kuliah Achievement Motivation Training yang diampu oleh dosen Bapak Hasan Bisri Isa Al-Faris Eskom. Yang mana di sini kita akan membahas apa itu teori kepuasan, apa aja poin-poinnya, dan apa aja macam-macam teori kepuasan itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Tentang teori kepuasan itu ada 3 poin yang perlu kita ketahui dalam teori kepuasan. Yang pertama, tentang teori kepuasan itu merupakan teori yang membahas tentang faktor-faktor yang memotivasi individu dalam bekerja atau berperilaku ataupun beraktivitas dalam kehidupan seseorang. Lalu yang kedua, fokus pada kebutuhan dan kepuasan individu dalam lingkungan kerja. Dan yang ketiga, terdiri dari beberapa teori utama yang menjelaskan aspek-aspek motivasi dalam manusia. Jadi 3 poin ini sebenarnya sudah mencakup teori kepuasan, namun ada macam-macam teori kepuasan itu sendiri yang dijelaskan oleh beberapa ilmuwan atau beberapa penelitian. Baiklah, dan teori apa saja macam-macam teori kepuasan itu? Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua teori IRG atau Clayton-Alderfer, yang ketiga teori motivation hygiene, yang keempat teori X dan Y, dan yang kelima teori kebutuhan McClelland. Kelima macam teori kepuasan ini akan kita bahas masing-masing, apa saja teori tersebut, dan asal usulnya siapa yang mencetuskan teori-teori tersebut akan kita bahas dalam slide berikutnya. Nah, yang pertama tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow itu asal usulnya dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation. Yang mana teori ini menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Dan apa saja itu? Yang pertama ada kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang mencakup fisiologis manusia. Yang kedua kebutuhan keamanan, seperti keamanan fisik, keamanan finansial, kesehatan, dan lain sebagainya yang mencakup keamanan yang dibutuhkan oleh seseorang manusia tersebut. Lalu yang ketiga kebutuhan sosial, di antaranya persahabatan, hubungan, entah itu hubungan antara sosial manusia bersama manusia ataupun hubungan manusia dengan alam. Lalu yang keempat kebutuhan penghargaan atau penghormatan, pengakuan yang dibutuhkan oleh manusia untuk meningkatkan kepuasan, meningkatkan motivasi mereka dalam menggapai tujuan atau menggapai apa yang dituju dalam hidupnya. Lalu yang kelima kebutuhan aktualisasi diri mengenai pengembangan diri, pencapaian potensi, dan apa saja yang dibutuhkan yang mencakup tentang aktualisasi diri dalam manusia. Jadi itu merupakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Lalu selanjutnya yaitu teori X dan teori Y, yang mana asal usul teori ini dikembangkan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960 dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise. Teori ini menjelaskan tentang 2 pandangan manusia, yaitu dalam dunia kerja.
Yang mana teori X sendiri itu merupakan manusia secara alami tidak suka bekerja dan harus dipaksa atau dikendalikan. Dan teori Y, manusia itu suka bekerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Jadi teori X dan Y yang dicetuskan oleh Douglas MacGregor ini membahas bahwasanya manusia itu mempunyai dua pandangan dalam dunia kerja. Ada manusia yang secara alami itu tidak suka kerja, jadi dia harus dipaksa, bahkan harus dikendalikan agar mau untuk bekerja, agar mau untuk bertindak untuk mencapai tujuan hidup manusia. Lalu ada juga manusia itu yang suka bekerja dan termotivasi, yaitu teori Y, yang mana manusia itu secara alami mereka itu suka bekerja dan sangat termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya, untuk mencapai apa yang ingin dia gapai dalam hidupnya. Nah, itu merupakan teori X dan Y, yang mana teori ini dicetuskan oleh Douglas MacGregor, seorang psikolog dan profesor manajemen di MIT Sloan School of Management. Jadi layaknya seorang psikolog dan profesor, di dalam bukunya The Human Side of Enterprise, beliau telah membahas apa saja motivasi-motivasi yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk dalam teori kepuasan dan teori X dan Y itu sendiri. Lalu yang ketiga ada teori IRG. Teori IRG atau Clayton-Alderfer, yang mana asal-usul teori ini dikembangkan oleh Clayton-Alderfer pada tahun 1969 sebagai revisi dari teori Maslow. Jadi teori ini merupakan revisian dari teori Maslow yang sudah kita bahas sebelumnya, yang mana kebutuhan manusia itu kalau dalam teori IRG ini dibagi menjadi 3 kategori. Apa saja kebutuhan itu? Yang pertama eksistensi atau keberadaan, bahwasanya manusia itu membutuhkan eksistensi seperti kebutuhan dasar fisiologis atau makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain, dan keamanan seperti kesehatan, finansial dan lain-lain. Lalu yang kedua, dalam teori IRG ini kategori yang kedua merupakan relations atau hubungan sosial dan interaksi antara manusia secara manusia, antara manusia dengan manusia atau antara manusia dengan alam. Lalu yang ketiga kategori dalam teori IRG ini yaitu growth atau pertumbuhan, yang mana mencakup tentang kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri yang perlu atau yang dibutuhkan oleh seorang manusia untuk mencapai sebuah tujuan hidupnya. Jadi teori IRG ini bisa disimpulkan bahwasanya teori IRG ini merupakan bagaimana si individu dapat berpindah antar kebutuhan tanpa harus mengikuti urutan-urutan dari aspek-aspek teori yang dibutuhkannya. Dan Clayton-Alderfer sendiri merupakan seorang psikolog yang mengembangkan teori ini untuk meningkatkan fleksibilitas teori Maslow. Jadi Clayton-Alderfer ini mengembangkan apa yang sudah dicetuskan dari teori sebelumnya, yaitu teori Maslow, guna untuk mengembangkan dan meningkatkan fleksibilitas kebutuhan motivasi yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Lalu teori motivasi Huygens, yang mana teori ini dikembangkan oleh Friedrich Herzberg pada tahun 1959 melalui penelitian tentang kepuasan kerja, yang mana teori ini menjelaskan tentang 2 faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor motivasi atau kepuasan, diantaranya prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua tentang faktor Huygens atau ketidakpuasan, yang mencakup gaji, kondisi, kebijakan perusahaan. Nah, aspek-aspek yang terkandung dalam teori motivasi Huygens ini ada 2, seperti
dalam dua faktor itu, yaitu teori faktor motivasi atau faktor kepuasan, yang mana manusia itu butuh kepuasan dalam hal prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, atau dalam hal pekerjaan itu sendiri. Lalu yang kedua tentang faktor hygiene, tentang kebijakan perusahaan dan administrasi, hubungan, baik itu hubungan antar manusia seperti hubungan seorang pekerja dengan atasannya, lalu kondisi kerja, gaji, dan hubungan interpersonal. Jadi itulah teori motivasi hygiene yang mencakup dua faktor motivasi atau dua faktor yang mencakup dalam aspek teori tersebut. Ada motivasi atau kepuasan dan hygiene ketidakpuasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Apa saja sih yang dapat kita ambil dari teori kepuasan ini dengan macam-macamnya yang telah kita jelaskan atau yang telah kita sebutkan tadi? Biasanya ada 3 hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya teori kepuasan itu dapat membantu memahami bagaimana individu itu bisa termotivasi untuk mencapai tujuan hidupnya. Lalu yang kedua, bagaimana sih perbedaan teori mencerminkan berbagai pendekatan dalam memahami motivasi manusia. Jadi di sini dengan perbedaan teori itu sudah mencerminkan bagaimana pendekatan atau bagaimana manusia itu dalam memahami motivasi itu sendiri agar bisa berguna dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, dapat diterapkan dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah motivasi kepuasan yang sudah kita bahas. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa memberikan dampak positif kepada kita dan meningkatkan motivasi kita dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat bahwa motivasi adalah kunci kesuksesan, namun kerja keras dan usaha adalah jalan menuju kesuksesan itu sendiri. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Anywhere.